sana. Bang John, mana? Oh, malah muter ya. Nah, itu terang tuh, yang terang tuh. Jangan gini salah aja, kasihan Bang. Kepentingannya pendukungnya dulu biar ketemu dulu. Iya, kita sudah muter. Iya. Tawan itu aja enggak apa-apa di sana. Jadi teman-teman kita Bang Dido masih akan menemui para pendukungnya yang mendampingi sejak pagi tadi. Dari tadi. Setia luar biasa. Yang datang dari berbagai daerah. Ya. Indonesia. Bahkan Hampir ada 300. Dari Medan. Ada yang dari Medan, Dari Makassar. perempuan, satu mama tuh. Allahu Akbar. Ini bukti bahwa bangsa itu tidak kepentingan diri sendiri terhadap kalian, ya. Beliau tetap berusaha menemui para pendukung yang dengan setia mendampingi sejak pagi tadi. Oke. Nah, itu agak-agak yang terang itu. Nah, latarnya masjid keren. Nah. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Oke, sini boleh. Sini, Pak. Udah, terang sini nih. Udah. Ke sini aja. Pelan, boy, mundur dikit. Mundur. Tongkatnya yang di situ, Bang. Bagi-bagi dong. Ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara untuk mengikuti mau melakukan kewajiban saya sebagai warga negara untuk memenuhi panggilan aparat hukum, penegak hukum atas laporan Ketua Abdesi terhadap diri saya, dan saya sudah menjelaskan tadi ada 30 pertanyaan dan selama 7 jam kita mengikuti. Intinya saya tidak persoalkan apa tuduhan dan apa yang dilaporkan. Intinya adalah saya hanya ingin agar kebijakan-kebijakan yang diambil itu kalau memang menyengsarakan rakyat dimanapun itu harus diubah. Itu tujuan saya. Jadi saya tidak ada kaitan sama sekali dengan siapapun. Artinya saya berharap dengan pengalaman ini pemerintah ke depan mulai dari pusat sampai tingkat bawah agar berhati-hati mengambil kebijakan, karena kebijakan yang bikin rakyat menderita itu yang kita harus protes. Dan saya menyatakan ini saya lakukan bukan hanya di PSN PIK 2, tapi kami semua ini melakukan itu di seluruh Indonesia. Dan kesempatan ini saya gunakan untuk berterima kasih kepada seluruh mak-mak, bapak-bapak semua yang berjuang bersama kami membela rakyat. Dan saya pikir hari ini adalah hari bergabungnya para aktivis bersama rakyat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Saya dampingi oleh 6 lembaga hukum dan sekitar 200 lebih advokat senior yang mendampingi. Dan saya nyatakan terima kasih. Saya akan tetap berjuang, tapi saya berharap bukan saya sendiri lagi, tapi semakin banyak rakyat yang menyadari bahwa ternyata kita memang harus berjuang untuk membela rakyat dimanapun. Itu saya pikir intinya yang saya lakukan. Teman-teman dari seluruh Indonesia datang
menunggu di sini dari pagi. Siap. Nah, saya minta Pak Gufron sebagai koordinator ini penasehat hukum tadi siapa saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sedido. Perlu kami sampaikan bahwa tim kuasa hukum itu terdiri dari 6 lembaga. Yang pertama adalah dari LBH APPP Muhammadiyah, lalu ada dari LBH Jakarta, kemudian yang ketiga adalah dari Kontras, kemudian ada PBHI, ada Amar Law Firm, dan juga Temis Indonesia, termasuk juga YLBHI. Kami sangat berkepentingan terhadap persoalan ini karena bukan semata-mata menyangkut pribadinya Pak Sedido, tapi ini bicara soal kemanusiaan dan hak asasi manusia, di mana bahwa kebebasan berpendapat itu jelas dilindungi oleh konstitusi kita, ya. Sehingga oleh karenanya maka siapapun yang mengajukan laporan tentu itu juga menjadi persoalan. Tambah kalau kita lihat siapa pelapornya, maka sangat tidak relevan dengan apa yang terjadi di Pantura. Karena setahu kami beliau adalah kepala desa. Jadi kami simpulkan beliau anti kritik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Sedido. Jadi tentu tidak ada relevansinya antara pelapor dan telapor. Apalagi kalau kita lihat dari video yang dijadikan alat bukti di polisian itu, sama sekali klien kami tidak menyebut nama siapa maskota. Betul, sama sekali tidak menyebut nama maskota. Ya, kecuali yang kami ingat adalah menyebut nama Kiai Haji Ma'ruf Amin dan termasuk nama Prabowo Subianto. Jadi kalau mau lapor seharusnya Pak Ma'ruf Amin karena namanya disebut, atau Prabowo Subianto karena namanya disebut-sebut oleh Pak Sedido. Klien kami sama sekali tidak kenal namanya maskota. Jadi kenapa dia berkepentingan terhadap kasus ini? Jangan-jangan dia yang kebakaran jenggot. Betul. Ya. Kemudian kedua adalah karena beliau aparat desa, kami buktikan di situ bahwa ada foto. Kami sudah mendapatkan foto bahwa ada sebuah kantor pembebasan lahan yang dimana di situ didukung oleh abdesi. Ketua abdesi adalah maskota, sehingga dia merasa terganggu dengan hal-hal yang telah diungkapkan oleh Pak Sedido. Jadi kalau dikatakan bahwa aparat desa tidak terlibat, sama sekali tidak benar. Karena abdesi jelas menjadi bagian dari pembebasan lahan untuk proyek PSNPIK 2, sehingga sangat tidak beralasan kemudian kasus ini kemudian dipaksakan naik dalam penyidikan. Tapi alhamdulillah tadi proses pemeriksaan berjalan lancar. Saya kira penyidik sangat profesional ya Pak. Kami dilayani, bahkan diberi kesempatan untuk sholat, ya sholat duhur dan sholat asar, dan termasuk sholat maghrib. Dan alhamdulillah Pak Sedido statusnya masih sebagai saksi. Alhamdulillah. Walaupun tadi tim kuasa hukum telah mempersiapkan manakala kalau Pak Sedido dijadikan tersangka dan ditahan, kami sudah menyiapkan surat penangguhan penahanan dari para tokoh. Amin. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Dan oleh karenanya dengan adanya kasus ini, dengan melibatkan sekian banyak masyarakat, maka ini menjadi pelajaran bagi aparat desa. Ya, untuk tidak semena-mena mengkriminalkan terhadap orang yang membela rakyatnya. Jadi jangan sampai orang membela rakyatnya malah dikriminalkan oleh aparat desa itu. Jadi negara hukum inilah yang harus kita junjung tinggi. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesediaan teman-teman media yang sudah menunggu dari siang sampai sore. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bahwa proyek yang fantastis ini untuk dipertimbangkan, menurut kami adalah dipertimbangkan untuk dihentikan. Karena telah memakan banyak korban, ya. Dan kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Presiden terkait dengan proyek strategis nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanya? Tadi berapa pertanyaan Pak yang dilontarkan oleh pihak kepolisian Pak? Kenapa? Berapa pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kepolisian? Tadi sudah siapkan 30 pertanyaan dan saya berterima kasih kepada polisi karena kami sangat bersahabat untuk menjelaskan semua dari 2 video yang dituduhkan kepada kami. Dan seperti katakan Pak Gufron tadi, saya sangat heran
karena saya tidak menyebutkan nama, kok ada yang tersinggung itu yang saya Zahir betul baper. Nah itu saya pikir, nah itulah saya berharap ini awal perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran di PSN PIK 2. Saya berharap pihak-pihak yang melakukan penggusuran secara paksa malam ini tolonglah perhatikan rakyat itu, karena ini adalah fakta bahwa ternyata kalau kita menyuarakan kebenaran, ternyata kita menghadapi tantangan yang berat. Tapi saya berharap aparat penegak hukum sekarang semakin semakin profesional, dan saya yakin mereka juga akan memihak pada rakyat. Saya pikir itu. Terima kasih. Pak, pernyataannya mengenai adanya kantor pembebasan lahan Pak di desa, itu gimana Pak? Itu di mana adanya lokasinya Pak? Oh, itu ada di Kronjo, dan itu sangat jelas tertulis kantor pembebasan lahan PT Kuku Mandiri Lestari didukung oleh Abdesi. Itu sangat clear. Dengan bukti itu apakah Anda akan melaporkan balik, Pak? Saya orang yang tidak suka melapor-lapor itu. Saya berharap semua pihak itu mengoreksi dirinya dengan kritikan, bukan melaporkan orang. Itu jauh lebih, karena saya tujuannya adalah untuk rakyat, bukan untuk diri saya. Jadi kalau ada menyatakan mau melapor nggak, saya bukan karakter seperti itu. Saya satu lagi Pak, untuk substansi dari video bukti yang dilampirkan Pak, itu Pak, kebijakan apa yang Bapak kritisi di situ Pak? Ya kebijakan, saya bilang ini kan saya tidak pernah memprotes tentang pembangunan. Yang itu yang terus dijawab oleh mereka, padahal bukan itu masalahnya. Yang saya persoalkan adalah kenapa Anda mengusur rakyat secara paksa dengan harga yang sangat murah? Itu yang saya kritik. Saya nggak pernah kritik bahwa mau membangun apa kayak urusan dia. Kenapa masuk akal dah membebasan tanah dengan 50.000 terus dijual 35 juta setelah dia dapat? Di mana rasa keadilan itu? Itu sebenarnya. Jadi keadilan yang saya harapkan terjadi di wilayah seluruh Indonesia. Itu coba bayangkan di satu jam perjalanan dari istana, rakyat yang digusur dengan 50.000 rupiah per meter dan dijual setelah mendapatkan 700 kali lipat, 30 sampai 36 juta rupiah per meter. Nah, itu yang saya protes. Jadi tadi kalau ada menyatakan mau nuntut, enggak Bu, saya itu bukan karakter itu. Karakter saya adalah perbaiki kebijakanmu, lindungi rakyat, hentikan PSN PIK 2. Yang menarik adalah, ini penting, PSN PIK 2 sesuai pengakuan korporat sekretari dan Twitter dari pengacara itu menyatakan PSN PIK 2 hanya 1.755 hektar. Dan di dalam 1.755 hektar itu ada 1.400 hektar mangrove. Artinya tanah biasa hanya 355 hektar. Kok PIK 2 kok sampai ke tanah sana? Artinya ada sesuatu niat tidak baik menggunakan PSN PIK 2 untuk berlindung, untuk menggusur rakyat. Ini yang harus kita Nah, jadi saya berharap seluruh rakyat di luar wilayah PSN PIK 2 yang 1.755 hektar itu harus menyatakan kami bukan wilayah PSN PIK 2, maka kami tidak mau menjual tanah kami karena ini di luar PSN PIK 2. Kalau mau beli, maka belilah dengan harga pasar, bukan dipaksa, harga normal kalau mau. Nah, itu yang saya pikir terjadi. Jadi ini semakin terbuka bahwa ada yang, nah menariknya pemerintah sudah tahu itu terjadi, bahwa terjadi memberikan cap PSN PIK 2 dibuka wilayah PSN, tapi pemerintah juga diam. Proses pembiaran. Nah, pengusaha nakal. Nah, pemerintah diam, tutup mata,
tidak ada yang protes sama sekali. Yang menariknya adalah kita tidak pernah mendapatkan keputusan menteri itu PSN PIK 2 tuh luasnya berapa. Nah baru kita dapat dari pengakuan pengacaranya di lewat Twitternya PSN PIK 2 dan korporat sekretari PT PANI yang menyatakan luas PSN PIK 2 hanya 1.755 hektar. Jadi saya katakan wilayah kalau hanya 1.750 hektar artinya dan hanya 355 hektar di luar mangrove, artinya selama ini yang diklaim sebagai wilayah PSN adalah klaim yang salah dan itu melanggar hukum. Itu saya pikir. Terima kasih. Pak, satu lagi Pak, pertanyaan yang diajukan oleh penyidik apa aja Pak? Wah, aduh, saya nggak hafal. Jangan sebesar ya Pak. Satu aja Pak, satu aja. Enggak, dia tanyakan alamat saya di mana. Hanya itu yang saya ingat. Mantap. Tadi sudah diulang, sudah. Oke, aman. Oke, aman. Penjelasan itu. Terima kasih Pak. Pak Said. Ya, Pak Said. Juang sebagai batal. Kita doakan bangsa ini selalu sehat. Oleh Allah, dan musuh-musuhnya akan dihancurkan oleh Allah. Fatihah. Iya, dari Oke guys, itu berikut. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Tanggapannya sepatah dua patah kata terhadap pembebasan Said Didu nih, gimana Pak Marwan? Ya, saya kira kita sangat bersyukur Pak Said tidak ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Kita patut syukuri itu dan kita patut syukuri bahwa perjuangan beliau itu sudah membuka berbagai masalah dalam pelaksanaan proyek PIK 2. Jadi beliau bebas, tapi juga saat yang bersamaan rakyat paham apa masalah. Tapi yang perlu juga kita lanjutkan adalah bahwa proyek itu sudah menjatuhkan banyak korban. Sampai ada yang mati. Dan kita tidak mau berhenti bahwa ini sudah selesai. Tidak. Korban ini harus kita usut siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum. Itu satu. Yang kedua, korban itu misalnya secara ekonomi, justru ekonomi dan sumber mata pencahariannya dirusak. Nah, artinya sudah ada kerugian material, belum lagi moral. Yang karena itu kita ingin ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Satu, pengusahanya. Di sisi lain, siapa penguasa yang menerbitkan status PSN tadi? Dua-duanya ini harus kita minta untuk bertanggung jawab. Karena dasarnya sudah jatuh korban. Tidak bisa kita diamkan. Nah, mungkin nanti kita coba koordinir, kita coba bagaimana aktivis, teman-teman yang punya background hukum dan sebagainya, menyatukan resources kita, kemampuan kita untuk nanti ini bisa kita tuntut, kita gugat, terutama saya kira penerbit Permenko nomor 6
yang memasukkan PIK 2 sebagai PSN. Artinya siapa? Artinya ada di sana peran dari Airlangga. Tapi Airlangga saya kira tidak berdiri sendiri, dia pasti diperintah oleh Jokowi. Ya karena ini Jokowi juga harus bertanggung jawab. Lalu ada menteri-menteri terkait sampai nanti kita juga ujungnya bisa juga ke pemilik proyek yaitu Aguan. Oke. Saya kira itu mungkin ya. Nah, beberapa waktu lalu kan Pak Marwan dan petisi 100 datang ke DPD Banten tuh Pak, bersama Pak Said Didu. Nah, kira-kira setelah kasus ini akan ada kelanjutan lagi ya Pak? Ada. Kita akan diterima oleh DPD setelah reses dan sudah dijanjikan. Sudah dijadwalkan ya Pak? Sudah dijanjikan untuk nanti diterima. Saya sudah dikasih nomor kontaknya untuk nanti berhubungan kapan waktunya kita akan diterima. Oke, Jadi siap. saya kira dari DPD juga itu bisa ada gugatan atau minimal surat kepada Presiden yang sekarang ya tentang hal-hal yang melanggar, misalnya ini tidak ada batas wilayah proyek ini. Gimana bisa proyek tidak ada batas wilayah sehingga pengembang itu bisa seenaknya nanti membangun sampai ke arah Merak sana misalnya. Nah ini itu antara lain ya, tapi banyak hal-hal yang memang selama ini jadi pertanyaan untuk nanti kita bisa ajukan sampaikan ke DPD. Kita harapkan DPD itu akan merangkum semua masalah lalu bersurat kepada pemerintah juga mungkin ke DPR. Oke, terima kasih Pak Marwan. Nah, Bung Sama-sama, Ahmad Kamujin, gimana tanggapannya tentang kasus Ya, terima kasih. Pak Said Didu nih setelah keluar dari Polres? Ya, yang pertama setelah keluar ini kita semua mengucapkan alhamdulillahirabbil kepada Allah kita bersyukur karena semua ini tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami terima kasih sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mama semua yang tadi hadir dan termasuk tokoh-tokoh yang tadi memberikan komitmen penjamin yang tadinya kita buat untuk jaga-jaga kalau ada proses penahanan. Tapi qadarullah alhamdulillah tidak terjadi. Tapi tetap kami ucapkan terima kasih misalkan pertama kepada Bang Abraham Samad yang sudah ikut teken jaminan. Ada Mas Eros Jarot juga tadi sudah teken. Ada Mas Bambang Harimurti tadi ikut teken. Ada Bang Petrus Celestinus juga tadi sudah teken. Bang Edi Mulyadi, Bang Aziz Junawar, Bang Munarman, Ustadz Eka Jaya, Buya Fikri Barano, juga Bang Refli Harun. Kemudian ada lagi Bang Juju, ada Ustadz Bang Mursalim, Om Lim ya, Bang Marwan Batubara juga tadi banyak sekali. Nah, Legend Sunarko juga yang hadir tapi sebelum sempat teken misalkan Kolonel Sugeng Waras tadi terima kasih. Pokoknya semua yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu terima kasih. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala berlipat dan balasan dari sisi lain yang lebih baik begitu. Pesan saya jangan pernah lelah berjuang. Kita terus bangun konsolidasi di antara aktivis. Ingat, kalau kita tidak saling membantu, saling melindungi, maka kezaliman akan bergantian menimpa kita. Jadi hari ini alhamdulillah kita membersamai Bang Said Didu dan beliau tidak ditahan, bahkan statusnya juga masih sebagai saksi. Ini tidak lepas dari dukungan semua yang hadir. Kalau pasal mah gampang lah kalau mau orang mau menetapkan tersangka. Tetapi karena kehadiran semuanya berdoa sehingga Allah ijabah doa itu, sehingga hari ini Bang Said Didu tetap menjadi manusia merdeka. Oke, tanya. Ada lagi. Sini deketin biar enak saya gak sendirian. Ini keluarga ini. Pemeriksaan ini membuka tabir betapa busuknya dalam kutip itu PSN di PIK 2 itu ya Bang. Betul. Dan ini saya berulang kali sampaikan, harusnya saudara Aguan yang bertanggung jawab. Berulang kali saya katakan, memang kalau kita bicara lurah, sebenarnya dia tidak punya peran. Kalau dalam punya peran pun kecil. Kenapa? Keuntungan yang paling besar dari proses proyek PIK 2 ini bukan dinikmati kepala desa, dia emang kecil-kecil doang ya. Yang paling besar adalah pemilik proyeknya, yakni PT PANI Pantai Indah Kapuk 2. Siapa yang diuntungkan? Tentu pemegang saham. Siapa pemegang saham mayoritas? Antoni Salim dan Aguan. Ada 80-90% dua orang ini. Aguan termasuk yang mengoperatori ya proyek ini. Karena itu kita sedang mempertimbangkan juga akan menarik saudara Sugianto Kusuma sebagai pihak yang kita gugat
Karena sudah banyak kerugian, termasuk kemarin ada kecelakaan yang menyebabkan seorang anak meninggal dunia, itu tidak lepas karena adanya proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini. Jadi jangan hanya ansih menyalahkan truk, karena truk itu tidak akan datang membawa tanah kalau tidak ada proyek. Proyek itu tidak akan ada kalau tidak ada rencana dari PT PANI. PT PANI itu yang punya adalah aguan, begitu. Jadi itu kausalitas pertanggungjawaban. Dan saya ingatkan kepada seluruh rakyat, segenap bangsa Indonesia, jangan pernah gentar untuk menyuarakan kebenaran. Al-batil akan kalah kalau kita suarakan al-haq. Yang punya keyakinan akan al-haq, jangan hanya diam, jangan hanya diyakini di dada, tapi harus disuarakan. Betul. Kalau hanya diyakini di dada, maka al-batil tidak akan pernah kalah. Ya, jadi al-haq itu harus disuarakan, begitu. Bang, terkait truk yang menabrak itu yang dioperasi di PIK 2, ada berita atau kabar itu truknya tidak memiliki plat nomor, itu kan juga gimana Bang? Itu kan banyak pelanggarannya. Pertama, beroperasi di luar jam operasional saja sudah melanggar. Dan yang melanggar bukan hanya truknya, pihak yang melakukan pembiaran, Dishub, ya, institusi kepolisian, Pemda. Ini kan harusnya yang mengontrol pelaksanaan itu kalau nggak salah Perbub ya, peraturan Bupati, belum jadi perda ya. Dan karena peristiwa kemarin itu ada komitmen akan ditingkatkan jadi perda. Dan ini sudah jelas jam daripada lalu lalang atau operasional truk itu kan harusnya jam 22 sampai jam 5 pagi, 10 malam sampai 5 pagi, itu kan 24 jam gitu ya. Nah, jadi sepanjang ada pelanggaran hukum, saya himbau kepada aparat penegak untuk melakukan penindakan. Jangan ada pembedaan. Jadi kalau angkot-angkot biasa nggak ada platnya aja langsung ditilang, disikat. Ini truk yang baru yang nggak ada platnya, apa itu juga jangan-jangan ini truk selundupan kan? Rugi kita nggak dapat pajak ya. Begitu ya, udah dulu ya. Oke, terima kasih Bang. Tutup, nggak ada ya, cukup ya. Makasih, sampai jumpa semuanya. Yuk, sampai ketemu lagi. Ya. Kita pulang dulu sampai ketemu saya gitu. Terus kenapa?